ya. Jadi umumnya dunia itu adalah tercela. Mal'unun ma fiha, terlaknat juga apa yang ada di dalamnya. Maksudnya apa? Apa yang di dalamnya itu adalah tercela. Nah, kenapa disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia itu mal'unatun atau tercela tadi, mazmum, ya? Maka disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa tercelanya itu karena umum apa yang dilakukan oleh manusia, ya, itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi umumnya itu adalah perkara-perkara yang mazmum, artinya apa? Yang tidak mamduh, yang tidak terpuji begitu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan dengan kalimat yang umum gitu. Ad-dunya mal'unatun. Jadi dunia itu terlaknat, dunia itu tercela. Dan tercela apa yang ada di dalamnya. Kecuali illa, ada pengecualiannya. Pengecualiannya apa? Illa zikrullah, kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah secara umum, ya, secara umum artinya mayoritas begitulah. Jadi dunia ini, ya, atau bumi ini dan apa yang ada di dalamnya ini secara umum tercela, ya, atau terlaknat tadi, ya. Maka nanti ada pengecualian. Ada pengecualian yang terpuji. Nah, pengecualian yang terpuji itu apa? Zikrullah. Nah, jadi pengecualian yang terpuji disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah mengingat Allah, zikir. Zikir itu artinya mengingat. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang zikir itu bisa dengan lafaz lisan, bisa juga dengan qalbi. Ya, makanya zikir itu termasuk amalan qalbi dan juga amalan jawarih. Ya, jadi mengingat dengan hati, ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah, ketahuilah dengan mengingat Allah maka akan menenteramkan hati. Jadi zikir itu bisa berupa amalan hati dan bisa juga berupa amalan anggota badan. Apa itu? Anggota badan lisan kita. Lisan kita mengatakan la ilaha illallah, itu zikir, ya. Habis itu kita katakan subhanallah, zikir, ya. Kita katakan masya Allah, zikir. Allahu akbar, zikir, ya. Nah, secara umum tadi, ya, yang ada di dunia dan dunia itu sendiri adalah tercela. Nah, ketika orang kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu apa yang dilakukan itu adalah perkara yang terpuji. Dan kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma walahu. Yang dimaksud dengan wa ma walahu adalah dan ketaatan kepadanya. Semua unsur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlaknat. Semua unsur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak tercela, ya, tidak mazmum. Akan tetapi apa? Semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mamduh, terpuji begitu, ya. Maka ibu-ibu dirahmati Allah, termasuk apa yang kita lakukan hari ini ketika kita niat untuk ketaatan kepada Allah, kita duduk belajar sesaat untuk ketaatan kepada Allah, maka ini masuk ke dalam kategori pengecualian, ya. Tetapi kalau orang-orang saat ini dia tidak sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut sedang apa? Sedang melakukan perkara umum tadi, perkara yang ya terlaknat tadi, tercela tadi, ya. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan au aliman, ya. Au aliman itu maksudnya apa? Orang yang berilmu, alim. Jamaknya apa? Ulama. Jadi seorang alim, orang yang berilmu itu termasuk bukan yang tercela, tapi apa? Yang terpuji, bukan yang terlaknat, tapi yang dirahmati insyaallah. Begitu juga kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au muta'alliman, atau orang yang mencari ilmu. Masya Allah.
Jadi Ibu dirahmati Allah, secara umum tadi dunia mal'aunatun, dunia itu adalah terlaknat atau tercela, ya. Mal'unun ma fiha, jadi dan juga tercela apa yang ada di dalamnya. Artinya umumnya perkara-perkara yang ada di dunia itu, ya, tidak terpuji, ya. Maka disebutkan pengkhususannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengecualian yang pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zikrullah, yaitu zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ma walahu, yang artinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang berilmu. Dan yang keempat adalah orang yang mencari ilmu. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, Masya Allah, ya, kita hari ini termasuk insya Allah orang yang kalaupun belum menjadi alim, belum menjadi orang yang berilmu, orang yang mengetahui, minimal kita apa? Termasuk selalu orang yang mencari ilmu, yaitu muta'allim, ya. Muta'alliman itu artinya orang yang mencari ilmu. Jadi ibu-ibu, ya, termasuk saya sendiri, terus mencari ilmu. Semua kita belajar terus, karena memang prinsipnya seperti hadis-hadis yang mungkin kita baca sebelumnya, menuntut ilmu itu adalah dari buayan sampai liang lahat, ya. Nah, selama kita lakukan itu, berarti kita tidak termasuk di dalam perkara umum tadi, ad-dunya mal'aunatun, atau dunia terlaknat, atau juga disebutkan oleh Rasulullah terlaknat apa yang ada di dalamnya.